Yo, Tarik kopi. sini wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Muhammad Riko Atalarik, NIM 2020-122-98 dan Rifki Suyatno 2020-122-97 dan Mas Hermanto 2020-122-1120. Slide pertama. Ngelek tuh. Mas Rifki, slide-nya ganti. Saya mas ngelek mas. Iya, nggak apa-apa mas. Kaca diganti mas. Apa ini mas? Laptopku ngelek guys. Iya mas, nggak apa-apa mas. Ditunggu kok mas. Loh. Mas. Yang pertama, optimasi ekonomi adalah kemungkinan penyelesaian terbaik dari masalah. Optimasi dalam hal ini maksudnya kita harus mampu menentukan langkah bagaimana penyelesaian terbaik dari setiap masalah. Dalam optimasi ekonomi ada 4 masalah pokok yang akan dibahas, yaitu 1. Maksimisasi nilai perusahaan, 2. Metode penyajian hubungan ekonomi, 3. Hubungan nilai ekonomi yang berunsur nilai total, nilai rata-rata, dan nilai marginal. Dan yang keempat, diferensial sebagai alat pembuat keputusan. Slide selanjutnya. Pengambilan keputusan manajerial merupakan proses penentuan solusi terbaik dari berbagai alternatif solusi terhadap suatu masalah tertentu. Manajer menggunakan alat ekonomi manajerial untuk membantu dalam proses menemukan keputusan tindakan yang terbaik. Sedangkan keputusan optimal atau optimal decision adalah tindakan yang memberikan hasil yang paling konsisten dengan tujuan pengambilan keputusan. Memaksimumkan persamaan merupakan pekerjaan yang kompleks sebab mencakup faktor-faktor penentu penerimaan, biaya, dan tingkat diskonto atau discount rate untuk setiap tahun pada masa yang akan datang. Dalam pembuat keputusan manajerial, hal-hal penting yang harus diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhi harga, kuantitas, dan saling keterkaitan antara faktor-faktor tersebut. Produk yang dirancang perusahaan, pengelolaan, penjualan, strategi marketing yang digunakan, kebijakan harga yang ditetapkan, bentuk perekonomian yang sedang dihadapi, serta sifat persaingan yang dihadapinya di pasar. Hubungan penerimaan yang mencakup permintaan dan penawaran sama dengan kompleksitas dalam analisis pengambilan keputusan. Selanjutnya. Metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk persamaan, tabel, atau grafik. Bila hubungan sederhana, tabel atau grafik dapat mencakupi hubungan fungsi sama dengan persamaan. Hubungan antara kuantitas atau Q dan total pendapatan atau TR dapat diekspresikan sebagai berikut. TR sama dengan F dalam kurung Q sama dengan TR sama dengan P kali Q. Misalnya harga produk yang bersifat konstan adalah 1.000 per unit, maka hubungan antara kuantitas yang terjual dengan total pendapatan secara tepat dapat dinyatakan dalam satu fungsi sebagai berikut. TR sama dengan 1.000 Q. Selanjutnya. Monggo Mas Rifki. Hubungan fungsi tabel dan grafik. Berikut disajikan data yang menggambarkan hubungan fungsi dan gambar dalam suatu grafik. Hubungan biaya total, rata-rata, dan marginal. Hubungan antara biaya total, rata-rata, dan marginal merupakan konsep serta ukuran yang sangat penting dalam optimasi. Pada dasarnya hubungan antara biaya total, rata-rata, dan marginal adalah sama, baik untuk biaya, penerimaan, produksi, maupun laba. Tujuan analisis ini
menunjukkan nilai dari variabel-variabel independen yang bisa dioptimalkan fungsi tujuan dari para pembuat keputusan. Dalam fungsi TR, penerimaan marginal yaitu MR adalah perubahan penerimaan total yang disebabkan oleh perubahan satu unit barang yang terjual. Oleh karena proses optimasi mencakup analisis diferensi atau perubahan-perubahan, maka konsep marginal ini menjadi sangat penting, yaitu menganalisis suatu fungsi tujuan dengan melihat perubahan berbagai variabel independen serta pengaruh terhadap variabel dependen. Menyelidiki pengaruh mengenai marginal dari perusahaan variabel-variabel independen tersebut terhadap variabel dependennya. Hubungan antara nilai rata-rata dan marginal. Hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal juga penting dalam pembuatan keputusan manajerial. Karena nilai marginal menunjukkan perubahan dari nilai total, maka jika nilai marginal tersebut lebih besar dari nilai rata-rata, pasti nilai rata-rata tersebut sedang menaik. Misalnya, jika 10 pekerja rata-rata menghasilkan 200 unit output per hari dan pekerja ke-11 tambahan menghasilkan 250 unit, maka output rata-rata dari M pekerja meningkat. Penggambaran hubungan antara nilai total, marginal, dan rata-rata. Slope adalah suatu ukuran kemiringan sebuah garis dan didefinisikan sebagai tingginya kenaikan atau penurunan per unit sepanjang sumbu horizontal. Slope dari sebuah garis lurus yang melalui titik asal ditentukan dengan pembagian koordinat Y pada setiap titik pada garis tersebut dengan koordinat X yang cocok. Dan hubungan nilai total rata-rata dan total marginal, hubungan antara nilai marginal dengan rata-rata yang ditunjukkan pada gambar di samping. Pada tingkat output yang rendah, di mana kurva laba marginal terletak di atas kurva laba rata-rata, maka kurva laba rata-rata sedang menaik. Walaupun laba marginal mencapai titik maksimum pada output Q1 dan kemudian menurun, tapi kurva laba rata-rata terus meningkat sepanjang kurva laba marginal masih di atasnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Hermanto. Yang ketiga, penurunan kurva total dari kurva marginal atau rata-rata. Penurunan laba total dari kurva laba rata-rata atau B laba total adalah laba rata-rata dikalikan jumlah output laba total yang sesuai dengan output Q1, misalnya adalah laba rata-rata A dikalikan output Q1. Laba total tersebut sama dengan luas bidang segi 4 atau UAB Q1. Hubungan yang sama terjadi antara laba marginal dengan laba total. Secara geometris, laba total tersebut ditunjukkan oleh daerah Z sampai kuantitas output yang ditentukan. Tingkat output Q1, laba total sama dengan bidang bawah kurva laba marginal yaitu bidang UJ Q1. Next, Mas. Hubungan nilai total dengan nilai rata-rata. Pada setiap titik sepanjang kurva nilai total, nilai rata-rata yang cocok ditunjukkan oleh kemiringan garis lurus yang ditarik dari titik 0 menuju titik tertentu. Grafik pertama yaitu hubungan nilai total dengan nilai rata-rata. Next, Mas. Yang kedua, hubungan nilai total dengan nilai marginal. Jika garis lurus yang menyinggung kurva nilai total bersifat positif, maka nilai total meningkat. Jika garis lurus yang menyinggung kurva nilai total bersifat negatif, maka nilai total menurun. Jika garis lurus yang menyinggung kurva nilai total tidak positif dan tidak negatif,
atau setara dengan 0, maka nilai total juga tidak mengalami penaikan dan penurunan. Next. 3. Hubungan nilai rata-rata dengan nilai marginal. Pada produksi atau tingkat output yang terjual rendah, kurva nilai marginal selalu di atas kurva nilai rata-rata atau marginal lebih besar dari nilai total. Artinya nilai rata-rata sedang naik. Walaupun nilai marginal mencapai titik maksimum pada Q1 dan kemudian menurun, tetapi kurva rata-rata terus meningkat. Pada tingkat Q2 nilai marginal sama dengan nilai rata-rata. Saat itu nilai rata-rata maksimum. Setelah melampaui Q2, laba marginal sudah di bawah nilai rata-rata. Akibatnya nilai rata-rata menurun. Perhatikan grafik di bawah ini. Next. Analisis optimasi. Analisis optimasi dapat mudah dijelaskan dengan mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output. Contoh optimasi Q0 TR0 TC20 profit min 20, Q1 TR90 TC140 profit min 50, Q3 Q2 TR160 TC160 profit 0, Q3 TR210 TC180 profit 30, Q4 TR240 TC240 profit 0, Q5 TR250 TC480 profit min 230. Optimasi dengan kalkulus. Yang pertama menentukan maksimum atau minimum dengan kalkulus. Contoh untuk fungsi penerimaan total TR sama dengan 100 Q dikurangi 10 QD atau TR atau DQ sama dengan 100 dikurangi 20 Q. Membedakan antara maksimum dan minimum. Turunan kedua adalah turunan dan diperoleh dari penerapan kembali, atau turunan pertama dari diferensial. Contoh Y sama dengan X, DY atau DX sama dengan DX kuadrat dengan cara yang sama. Untuk TR sama dengan 100 km dikurangi 10 Q kuadrat, D atau TR atau DQ sama dengan 100 M dikurangi 20 Q, D kuadrat atau TR atau DQ kuadrat sama dengan min 20 Q. Next, Mas. Optimalisasi terkendala. Dalam proses pengembalian keputusan yang dihadapi oleh para manajer, ada berbagai kendala yang membatasi pilihan-pilihan yang tersedia bagi para manajer tersebut. Misalnya seorang manajer di produksi ditugaskan untuk meminimumkan biaya total dalam memproduksi sejumlah produk tertentu dari perusahaannya. Di samping itu juga memaksimum output dari suatu departemen tertentu dengan sejumlah sumber daya tertentu yang tersedia. Secara umum, masalah optimasi terkendala ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama masalah maksimalisasi, masalah minimalisasi. Max laba penerimaan output min biaya tunduk kepada kendala bersumber daya tunduk kepada kendala kuantitas atau kualitas output. Contoh pertama, suatu perusahaan memproduksi produknya dengan menggunakan dua pabriknya dan bekerja dengan fungsi biaya total sebagai berikut. TJ sama dengan 3 kali 2 plus 6Y2 min DJ, di mana X merupakan output dari pabrik yang pertama dan Y merupakan output dari pabrik yang kedua. Manajemen akan berusaha untuk menentukan kombinasi biaya terendah atau low cost combination antara X dan Y dengan tunduk kepada kendala bahwa produk total harus sebesar 20 unit. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.